Tuh suara pintu mau tuba tuh. So, oke Bremers, welcome back to Brem Brem YouTube channel. Oke Bremers, di video ini gue mau sharingin pengalaman gue 1 tahun pakai BMW M46 325i tahun 2001. Jadi pas banget di bulan ini kita syuting Oktober pertengahan ya. Kurang lebih udah 11 bulan 2 minggu gue pakai mobil ini, to be exact tuh. Langsung aja. Yang pertama, yang pengen gue bahas adalah eksterior. Jadi sebenarnya M46 ini adalah mobil yang menurut gue seri 3 dengan desain paling nanggung yang pernah mereka bikin. Karena nggak kotak tapi nggak bulat. Cuma esensinya bisa gua terima karena mungkin ini transisi ya, era dari tahun 90-an ke tahun 2000. Secara look gue suka dari mobil ini itu adalah gemuknya. Karena proporsi dia itu nggak flat ya bodinya, tapi dia tuh agak kayak ngebangkong. Sama yang gue suka itu headlamp bawaannya. Dari tahun 2001 dia udah punya reflektor bawaan mobilnya itu bisa dibilang hitam. Ya reflektor dalam sih memang masih chrome ya, karena kan basicnya ini tipe mobil gue 325i belum ada proyektor. Cuma ini gue upgrade ke single projector stylenya kayak 330i. Terus corner lamp ini gue udah refresh. Tadinya dia warna basicnya oranye juga, cuma oranye itu udah memudar jadi warnanya kuning bro. Terus kita refresh dikit. Bumper dan cat ini semua masih ori dari gua ngambil ya. Kayaknya sebelumnya sih ada beberapa bagian udah pernah di repaint dan ya jujur repaintannya juga nggak bagus. Ada beberapa bagian yang udah disol-sol dan ini mobil gue pakai harian bro, jadi sering banget dicuci. Itu banyak cat-catnya tuh jadi ngelotok gitu dan ke expose karatnya. Tapi gua nggak mau gubris dulu karena menurut gue ya itu esensinya serunya main mobil tua gitu ya. Terus eksterior proporsi dimensinya gitu. Ini mobil nggak gua ceperin tapi ternyata kayaknya shock sama per udah nggak standar gitu. Gue belum tahu sih, belum lihat bener-bener bongkar dan gue lihat sendiri ini pakai apa dan gue juga nggak mau nanya. Tapi ini gue pakai ring standarnya itu ring 16 velg standar gue dapat. Ini style 42 velgnya, ring standar ukuran 16 style 42 lebar 7. Ini gue pakein bannya Campiro SX2. Gue lupa nih profilnya itu 225/50. Kelihatannya tuh padet gitu. Gue nggak pengen ada space. Tapi ya overall ini eksterior mobil gue dan kalian lihat sendiri deh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian mesin M54B25. Mesin mobil ini itu inline 6 ya, 6 silinder dengan silinder yang berjajar gitu. Dia punya cc di 2500 dan mesin ini cukup boros. Jadi untuk konsumsi bensin langsung aja nih kita tembak di depan. Dengan kondisi yang tidak begitu prima, gue bisa dapat konsumsi bensin itu 14, per 100. Gue penggunaan dalam kota dan kebanyakan itu lala-lili di dalam peak ya. Setiap hari nempuh perjalanan tuh sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Itu gue dapat konsumsi bensin seperti itu dalam kota. Awal gue ngambil mobil ini mesinnya nggak terlalu sehat. Mesinnya tuh dapetnya boyo banget. Kalau mesin mobil ini sehat prima ya. Itu gue baca dari Google sih kurang lebih 0 ke 100 itu 7 detikan. Dan waktu itu gue ngetes pas mesin gue belum sehat, 0 ke 100 itu 12 detik. Berarti minus 4, sekian berapa detik tuh dari proper performa seharusnya. Nah sekarang gue udah ganti cover klep mesin gue. Cover klep M46 itu harusnya basicnya itu plastik, tapi ini gue ganti pakai aluminium block gitu. Jadi ceritanya waktu gue ngambil mobil ini cover klep yang di bagian atas itu ada rembes dan karena basic bahannya itu dia plastik, dia nggak bisa dilas ulang. Jadi mau nggak mau harus ganti cover klep. Dan kalau ganti cover klep yang ori, jujur bro, harganya mahal banget. Dan gue kepo, banyak yang ngomong sama gue, oh lu kalau pakai BMW harus pakai part ori. Tapi gue pengen tahu gitu loh. Zaman sekarang kan dari China nih barang udah pada bagus. Kita coba tes. Kita beli cover klep yang harganya murah dari China dan pasang di tempat temen gue si Hapro itu. Sekalian kita ngeriset bro. Kalau barang-barang kayak gini tuh ternyata tuh kompeten gak sih? Dan ini udah gue pasang kurang lebih 2 bulan. Hasilnya mantap jiwa, nggak ada rembes, nggak ada apapun, performa mesin oke. Paling nanti dari bagian mesin gue cuma perlu ganti HVA, cooler system. Sistem pendingin di mobil ini udah gue benahin. Sebelumnya radiator sempat rembes, gue udah ganti radiator. Gue pakai punyanya Beher yang made in South Africa. Secara keseluruhan ya, ini yang ada di engine bay ini semuanya masih standar, masih ting-ting, masih bawaannya. Gue nggak tahu dari 2 owner sebelumnya pernah diganti atau enggak, tapi ya sejauh ini sama gue baru itu aja.
Next kita bahas interior mobilnya. Jadi gue suka banget sama wangi mobil BMW tua. Nggak tahu kenapa ya, ini wanginya enak banget men. Kayak bener-bener punya ciri khas ya, aroma tersendiri yang nggak bisa dipungkiri gitu. Dan waktu gue masuk ke mobil ini, yang keluar di otak gue tuh cuma satu. Wah, istri gue nyaman gak nih di dalam mobil? Pas gue lihat kondisinya so far di antara M46 lainnya, ini kondisi interior yang oke. Paling plus dari M46 itu adalah joknya. Ini mobil gue beli secondnya itu 100 juta kecil tahun 2001, tapi joknya wah ngaco, ini bener-bener meluk lu. Dan yang gue suka adalah adjustment jok mobilnya itu cukup detail. Jadi selain setir teleskopik, joknya itu bisa diatur naik turunnya, maju mundurnya, tilt senderannya itu tuh menurut gue cukup detail. Ini interior yang GG oke banget. Plus perpaduan nih antara abu-abu, hitam, dan juga complementary wooden interiornya ini ya. Ini gue suka banget. Cuma salah satu kesalahan gue waktu ngambil mobil ini di bagian interior adalah gue nggak tahu dan gue nggak nyadar kalau pintu mobilnya udah diganti. 325 itu udah full leather gitu. Gue nggak tahu ini diganti pakai seri 320 atau gimana. Dan overall yang gue suka juga nih dari interior itu adalah kompartemen, tempat penyimpanan barang di mobil ini. Di sini ada coin tray, ada beberapa bagian buat nyimpan barang itu di glove box utama udah pasti. Dan di tengah sini tuh ada 2 laci. Di sini ada laci kecil di bawah panel cluster AC. Terus di setiap door trim ya, di bagian depan itu tuh ada kantong door trimnya. Jadi gue suka. Di dalam ada 2 cup holder yang dimana di saat gue sama istri pergi biasanya tuh kita selalu bawa kopi. Ini gue suka banget. Plus yang terakhir lagi interior yang paling gue suka atau nggak Pan? Ada tray di bagasi tuh. Jadi ada tirai yang bisa bantu ngecover interior selayaknya mobil mewah gitu ya. Tapi ya pada tahunnya 2001. Overall dari interior itu yang gue suka. Kalau menurut kalian ngelihat M46 apa sih yang kalian suka? Oke men, lanjut nih. Gue mau bahas sedikit tentang ruang ya. Jadi nih mobil tuh kecil-kecil cabai rawit. Ini bener-bener barang-barang yang gue pakai tiap hari dan yang gue bawa di bagasi gue. Ini bagasi mobil sedan tahun 2001 gede mampus. Ini di belakang muat 2 koper large, ditambah lagi bisa 2 koper small. Ini juga nih toolbox, nggak ada isinya. Jeng-jeng. Ya udah. Abis ini kita bahas ke kaki-kaki dan sekiranya fitur dari mobil ini ya. Next, kaki-kaki dan fiturnya. Jadi walaupun ini mobil tua, tapi mobil ini udah ada bantuan hill start assist. Terus kalau kita misalkan lagi naik tanjakan atau kita di turunan ya, dia itu ada fitur untuk engine brake dan juga kick down. Ya, jadi waktu misalnya kita mobil mau naik ke jembatan gitu atau flyover, terus kita kondisinya mobil lagi idle yang lembut, terus ngerasa kayak lost power. Nah dia akan nge-regain power dengan kick down, nurunin giginya secara otomatis. Udah ada ABS. Dan yang gue suka, mobil ini udah dual disc brake. Jadi dia udah pakai disc brake depan belakang. Dan pengereman mobil ini gacor men. Walaupun dia mobil tua, tapi ditambahin teknologi yang bisa bener-bener ngebantu driver itu tuh makin connect ke mobilnya. Feel-nya bener-bener dapet banget. Karena gue bisa ngerasain gitu, oh untuk gue mengontrol mobil ini tuh sangat enak. Karena kalau dibandingkan dengan mobil-mobil zaman sekarang yang terlalu banyak elektronik, gue nggak demen. Dan gue nggak tahu jujur ini pakai pernya apa, shocknya apa. Suspensi di mobil ini nyaman banget. Gue tinggal di Peak dan terkenal kan jalanannya konblok ya. Itu lu naik mobil apapun tuh pasti kerasnya tuh enak. Tapi gue nggak tahu ini setup apa yang dipakai di mobil ini itu rasanya nyaman banget. Untuk bantingan sangat stabil dan juga nggak ngebuang-ngebuang. Ground clearance, mobil ini dibilang ceper nggak juga, tapi dibilang tinggi nggak juga. Menurut gue just right. Dan kalian lihat sendiri ya dimensinya. Tuh bumper depan aja ini nggak nyampe 20 cm. Mungkin kalau lo mau sampai road trip naik mobil ini, gue highly recommend sih. Karena buat jalan jauh stabil banget. Joknya nyaman, AC-nya dingin, bensinnya. Oke, sebelum gue bahas total biaya yang udah gue keluarin selama 1 tahun make dan ngurus mobil ini berapa, kita sharing dikit tentang keseharian make mobil ini. Gue juga pengen kasih tahu, gue ngangkat mobil ini di harga 120 plus knalpot Valvetronic.
pajak mati 2 tahun. Berarti pajak mati dari 2020. Nanti nih 2024 bakal kita perpanjang. Gue bakal ganti plat nomor sekalian. Untuk pajak itu per tahunnya mobil ini 2,5 juta. Buat 2001 2500 cc menurut gue cukup affordable, dengan safety yang lu dapetin, fitur yang lu dapetin, prestige yang lu dapetin gitu. Dan secara keseluruhan mobil ini GG deh, yahut banget. Bensin full tank dia 60 literan. Gue pakai Shelby Power. Dari 0 itu mungkin 800 ribu, tapi dalam 1 minggu itu gue pakai 1,5 jam nyetir, itu gue ngisi bensin sekitar 700 sampai 800 ribu seminggu. Worth it atau enggak tergantung kalian sendiri. Ganti oli, sekali ganti oli 8 liter. Dari kemarin sih gue pakai olinya Yako, 1 liternya itu gue dapat kurang lebih 200 ribu lah ya. Disc brake seset lah ya, disc brake kampas bagian depan kurang lebih itu di 2 jutaan, 2 juta gede. Oke, masuk ke apa yang udah gue urus dan biayanya berapa aja di mobil ini. Yang pertama, ini gue kena habis banyak itu di sensor-sensoran dan juga di bagian mesin. Jadi secara keseluruhan itu nanti ini ada rinciannya nih ya. Gue juga lupa. Kurang lebih di awal gue masuk bengkel itu hampir 20 juta. Oke, itu ngurus sensor-sensoran. Habis itu ganti kaca film, habis di 5 jutaan. Ini gue pakai Solar Guard. Looknya kalian bisa lihat sendiri ya. Ini full 40%. Depan pakai LX series 40%, samping sampai belakang pakai 40% Black Phantom di mix pakai Solar Guard. Habis itu untuk audio kemarin gue sempat pakai full setupnya JBL. Itu habis kurang lebih 15 juta. Cuma itu upgrade karena kebutuhan gue ya. Kalau kalian nih audio nggak mau serius-serius amat ya, terserah kalian. Habis itu selebihnya paling hanya servis-servis, terus peremajaan. Gua ngurusin kaki-kaki, ganti arem full set. Ya ini biayanya sekian. Gua paint correction, ada banyak repaintan yang ya kayaknya kurang oke. Jadi karena mobil dipakai daily, gue suka mungkin seminggu sekali gue nyuci steam. Ya lumayan lah buat mobil tua gitu ya. Kehantem deh cat repaintan yang kurang bagus ini, jadinya gompal-gompal. Tadinya gue paint correction untuk mobil ini itu makan biaya kurang lebih ya 4 jutaan. Itu di Sierra Glow. Emang Motuba ya, seru ya. Kurang lebih kalau di totalin ya, habis buat mobil ini dari awal pakai sampai sekarang mungkin udah habis 70 juta. Ya sekiranya itu aja. Project kedepannya mobil ini masih akan sangat panjang. Ya, sekiranya itu teman-teman dan juga Bremers, 1 tahun pengalaman gue pakai M46 325i M54 B25 B1897 PEP. Itu aja informasi yang bisa gue sharingin. Kalau kalian ada pertanyaan lain seperti biasa gitu ya, tanyain aja ke komen. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kalian yang sekiranya membutuhkan. Oke, see you on the next video.